Sebentar lagi kita bersama-sama akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak. Kita bersyukur kepada Allah. Beliau kali ini akan menyampaikan tausiah untuk kita semua. Jadi ibu-ibu kami harap tenang dan duduk di tempat. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah bersama-sama kita mengajarkan puji dan syukur kita di kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah melimpahkan rahmat dan afiatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan afiat Allah inilah kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini dengan sama-sama kita melaksanakan suatu amaliyah khusus, yaitu amaliyah sholawat Fatimah yang syukur alhamdulillah pada hari ini yaitu gabungan. Jadi di seluruh cabang dan nanti itu akan bergabung di tempat ini. Nah, syukur alhamdulillah pada hari kita berkumpul melaksanakan amaliyah sholawat Fatimah bersama-sama. Tentu dengan niatan kita semata-mata untuk mencari dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat selalu tercurah di kehidupan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut serta umat-umat pilihan beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga sahabat beliau selalu menyertai kita baik di kehidupan kita di dunia ini maupun di kehidupan kita di akhirat yang kekal dan abadi. Salam juga tak lupa kita sampaikan untuk mengharapkan barokah ilmu dari para awliya Allah, awliya Allah, wali Allah. Karena itu khusus salam kita tujukan kepada seorang mursyid kita, kepada Al-Mukarram Tuan Guru Asyik Haji Muhammad Samad Al-Banjari selaku penemanah mutlak di dalam ilmu ma'rifatullah wa ma'rifat Rasul yang sama-sama kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil, Allah Jat yang meliputi semesta alam. Semoga dengan rahmat ridhonya Allah selalu berikan kepada kita selama kita melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Juga tidak lupa kita aturkan salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat utama beliau,
seluruh umat ikutan beliau, terkhusus kepada umat pilihan beliau hingga kelak di akhir zaman nanti. Kepada Ihwanul Ma'rifatullah wa Ma'rif Rasul, khususnya kepada kesatuan selawat Fatimah dimanapun berada. Perlu kami memberikan sedikit kesan-kesan makna pengertian manfaat daripada selawat Fatimah itu sendiri. Selawat Fatimah ini sebenarnya satu jaminannya sangat besar. Umpama kata, barangkali kita beramal selama 40 malam, dibandingkan satu kali kita duduk di selawat Fatimah ini, masih besar manfaatnya selawat Fatimah dibandingkan dengan kita beramal 40 malam. Begitu pentingnya selawat ini, karena selawat Fatimah ini suatu selawat di dalam jaminan Allah Rabbul Jalil. Oleh karena itu, bukan hanya sekadar selawat Fatimah ini saja, termasuk juga selawat-selawat ummi yang kita amalkan, kita jadikan wiritan di tiap-tiap selesai sholat, atau di luar sholat sekalipun. Perbanyaklah selawat Fatimah, selawat-selawat Nabi terutama, karena selawat ini salah satu jaminan Allah untuk diamalkan, sebagaimana tadi firman-Nya yang kami katakan. Allah berkata di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Sadaqallahul azim. Ini adalah firman Allah di dalam Al-Quranul Karim yang kurang lebih arti maknanya. Allah berkata, kata Allah, aku beserta para malaikatku mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah, yaitu Nabi kita. Di belakang ayat itu ditambah sedikit kata-kata, oleh kamu ucapkanlah, katakanlah, amalkanlah. Ini jaminan Allah sebenarnya. Bahkan yang kami pernah jumpai masalah selawat ini, Rasulullah itu pernah mengirimkan pesan melalui Siti Fatimah, kemudian Siti Fatimah menyampaikan kepada kami. Kata Siti Fatimah, Rasulullah berpesan untuk kaum ibu, jaminan surga ini ada 4 macam. 4 macam saja jaminan surga. Begitu enaknya, begitu gampangnya bagi ibu-ibu, selama ibu-ibu mau mengamalkan dan menghayati apa yang dikatakan Rasulullah. Adapun yang dimasukkan beliau, jaminan surga bagi ibu-ibu ini ada 4 masalah. Pertama, hendaklah ibu-ibu takwa kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Tentunya kita takwa kepada Allah ini kita sudah dapat mengetahui, dapat memahami. Bahkan kita sering membaca-baca tafsir-tafsir Al-Quran, bahwa di Al-Quran itu adalah salah satu firman Allah, undang-undang Allah Rabbul Jalil, supaya kita selamat mengikuti apa yang tercantum dalam Al-Quran. Seperti yang dilarang kita tinggalkan, yang disuruh kita amalkan, itu semuanya di dalam Al-Quran. Nah, dengan ini kita melaksanakan ini berarti kita telah takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Ini perlu dihayati, karena bagaimanapun Rasulullah menyatakan surga dan neraka itu, kata Rasulullah, adalah di bawah telapak kedua kaki ibu bapamu. Ini sangat penting, sangat perlu kita hayati.
Jangan kita berani mengucapkan kata-kata yang kotor atau ucapan-ucapan yang kasar kepada ibu bapak kita. Ya. Ini yang kedua teh, takwa kepada kedua ibu bapak. Yang ketiga ini penting bagi ibu-ibu adalah taat kepada suami. Ini memang sudah diatur demikian, walaupun di dalam peraturan fikih, peraturan syariat itu sudah diatur demikian. Taat kepada suami ini adalah keharusan dalam Islam. Ya. Mungkin kalau kami ceritakan masalah terlalu banyak, tidak perlu, kami hanya memberikan garis-garis besar. Yang nomor 4, perbanyaklah ucapan selawat di mana waktu kita berada. Ini yang kata Rasulullah, untuk ibu-ibu jaminan surga itu hanya 4 saja, tidak susah kita kerjakan, tidak susah kita laksanakan, hanya dengan pribadi kita masing-masing melaksanakannya. Jaminan surga. Siapa yang tidak gembira dijamin surga? Semua manusia mengharapkan jaminan surga. Nah, termasuk selawat tadi, termasuk seperti apa yang kita ucapkan tadi, kita amalkan tadi, selawat petimah. Sebenarnya selawat petimah ini adalah oleh kami pribadi menyatakan kesatuan selawat petimah, karena di dalam pelajaran-pelajaran ma'rifat oleh ibu-ibu mengamalkan satu kesatuan selawat, maka kami namakan selawat petimah. Padahal selawat yang diamalkan kita ini semuanya itu adalah selawat Rasulullah, selawat Nabi kita. Cuma selawat petimah ini adalah selawat yang khusus, yang hanya diberikan Rasulullah kepada anaknya saja, kepada Siti Fatimah. Yang dimasukkan selawat petimah itu adalah yang sering kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah Sayyidana wajaddana Muhammad Rasulullah, ya ma'ani ma'nawiyah, ya jasmani jasmaniyah, ya ruhani ruhaniyah, ya nafsiyah syalabiyah, jalal jamal kohar kamal, Allah isbat musbat, Allahu duhu dana Muhammad Rasulullah. Ini yang dimasukkan selawat petimah. Selawat ini hanya tertentu diberikan Rasulullah kepada anaknya Siti Fatimah. Barangkali kami riwayatkan sedikit asalnya ini. Ketika itu Siti Fatimah sedang membuai anaknya, mengayun anaknya Hasan Husin. Ketika itu Siti Fatimah supaya anaknya ini tertidur, dia nyanyikan dengan lagu-lagu biasa, lagu-lagu Arab. Kemudian ketika itu Rasulullah lewat, mendengar anaknya Siti Fatimah melakukan lagu-lagu biasa, maka Rasulullah naik. Kata Rasulullah, wahai Siti Fatimah anakku, kenapa engkau nyanyikan anakmu dengan lagu-lagu yang kamu lakukan ini? Kata Siti Fatimah, ya Rasulullah, kalau aku tidak lakukan dengan nyanyian yang aku lakukan ini, katanya anakku tidak mau tidur. Oleh karena itulah aku lakukan ini. Baik, kata Rasulullah, untuk hari ini dan seterusnya jangan kamu lakukan dengan lagu-lagu yang kamu bawakan ini. Bawalah yang kuberikan ini, sebagaimana yang kami katakan tadi. Ya. Nah, dengan selawat ini Rasulullah Siti Fatimah setiap mengayun membuaikan anaknya, binatang-binatang itu singgah berhenti, burung yang terbang berhenti untuk mendengarkan lagu daripada selawat ini. Inilah sebabnya yang kami katakan selawat ini termasuk di dalam kesatuan majelis taklim ma'rifatullah dan bagi ibu-ibu kami namakanlah kesatuan selawat petimah. Jadi selawat ini
Barangkali boleh nanti ibu-ibu mencari kitab-kitab selawat, itu tidak ada di sana ya. Inilah pentingnya, manfaatnya dari selawat ini. Apalagi nanti bagi ibu-ibu punya anak, punya cucu, ponakan yang sedang masih dibuai, lakukan ini yang dilakukan. Untuk apa? Manfaatnya sangat besar bagi bayi-bayi yang dilakukan dengan ini. Semoga dengan melakukan ini kepada bayi-bayi kita, anak-anak kita, insya Allah mudah-mudahan mereka-mereka ini nanti akan menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Nah, sebagaimana tadi kami katakan, pentingnya mengamalkan 4 syarat ini tadi ya. 4 syarat itu jaminan, dijamin oleh Rasulullah. Mengamalkan yang 4 ini kata Allah adalah jaminan surga bagi ibu-ibu. Jadi mengamalkannya ini kan tidak susah, tidak pakai uang, hanya dengan sifat kelakuan perbuatan kita dan keinginan kita ini. Dan juga pernah salah seorang daripada ibu-ibu yang meninggal dunia, mungkin ada yang masih ingat, seorang ibu yang meninggal itu istrinya Haji Darmo ya, istri Haji Darmo. 3 hari sudah beliau meninggal, sedang ketika itu kami masih di Malaysia. Kami mendapat alamat, didatangi oleh beliau dengan pakaian yang tidak dapat kami menceritakan, penuh dengan emas, intan, berlian, pakaiannya berkilap-kilap. Bahkan beliau kelihatannya lebih sehat, lebih muda kelihatan. Begitu beliau datang kepada kami memberi salam, dan beliau berpesan, Pak Guru katanya, tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang mengamalkan salat Fatimah, jangan sekali-kali mengabaikan, meniadakan kan salat. Lihat katanya kepada kami Pak Guru, pakaian kami dan sebagainya, lihat Abah berikan. Inilah kami pesan, kata Pak Guru, sampaikan. Ya, ini pernah terjadi dengan kami. Salah seorang daripada ikhwan kita sudah menjadi marhumah, yaitu istri Haji Darbo. Jadi masih banyak yang lain-lain mengamalkan selawat ini sebagaimana dari yang kami katakan perintah Allah itu sendiri. Sedangkan Allah itu berselawat, mengucapkan salam kepada Rasulullah beserta para malaikat. Di belakang ayat itu kan ditambahkan oleh kamu ucapkan, amalkan. Oleh karena itu kepada kaum ibu-ibu, mari kita memperbanyak selawat, karena selawat ini adalah salah satu persiapan kita untuk mengharapkan syafaat Nabi. Bukankah umat Islam sedunia sangat mengharapkan syafaat Nabi, mau syafaat di dunia, terlebih nanti syafaat di yaumil mahsyar, sangat diharapkan kita. Bagaimana syafaat ini boleh kita dapat? Bagaimana syafaat ini akan diberikan kepada kita? Persiapan syafaat ini tidak ada kurang kepada kita. Padahal Rasulullah itu pernah memberikan peringatan kepada umat. Kata Rasulullah, yang paling sekakar umatku, kata Rasulullah, yang kurang berselawat padaku. Bukan tidak berselawat saya, tapi sangat kurang. Ini kan peringatan aja. Yang paling sekakar, kata Allah, umatku yang kurang berselawat. Oleh karena itu, bagi kita, bukan hanya bagi ibu-ibu, juga termasuk bapak-bapak, termasuk seluruh ikhwanul marifah, selawat harus kita banyakin. Selawat harus kita jadikan satu jikiran kita, suatu wiridan kita selesai daripada sholat. Bukankah di dalam sholat, di dalam pelajaran marifah itu diajarkan tidak untuk mengamalkan 3 amaliyah ke dalam? Itu kan sudah diajarkan. Diharuskan amal kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru, 3 masalah. Ini adalah satu kewajiban, satu
keharusan kita. Yang tidak boleh kita mengambil hanya salah satu di antara yang tiga, harus ketiga-tiganya. Kepada Allah ini maksudnya supaya kita mengharapkan ridho, mengharapkan ridho. Nah, di dalam amalan itu kan sudah diajarkan bagaimana ajarannya. Mungkin di sholat pertama itu ada jadi ucapan ya Jalal, ya Jamal, ya Qarita, itu kan ada. La ilaha illallah ahadul wahid, la ilaha illallah dan lain sebagainya, itu ada. Demikian juga kita mengharapkan mencari ridha Allah, kita harus wiridkan. Kemudian yang kedua kepada Rasulullah, jangan sampai nanti kita terjadi yang kata-kata Rasulullah yang paling sekakar umatku, yang malas, yang kurang bersahabat. Oleh karena itu kita sudah tadi mewiridkan kepada Allah, kita wiridkan pula untuk persiapan syafaat. Kemudian yang ketiga adalah kepada guru-guru kita. Apa yang kita harap dengan guru kita? Yang kita harapkan adalah barokah, berkat. Karena bagaimanapun kita mendapat satu harta yang banyak, berkat tidak ada, maka sia-sia. Jadi yang ketiga ini tidak boleh dipisahkan. Kepada Allah mengharapkan ridhonya, kepada Rasulullah mengharapkan syafaatnya, kepada guru-guru kita mengharapkan barokah, berkat. Oleh karena itu kami wajibkan, kami haruskan kepada seluruh ikhwan pemerintah untuk melaksanakan ini dan diamalkan di tiap-tiap selesai sholat ya. Itu manfaatnya sangat penting sekali. Insya Allah kalau yang ketiga-tiganya ini kita laksanakan, kemudian 4 syarat tadi kita pahami ya, kita amalkan, hingga kita berjalan di muka bumi ini insya Allah di dalam jalan yang lurus, jalan yang lempang, sesuai permintaan kita kepada Allah. Itu di dalam sholat 5 waktu itu ada permintaan kita 17 kali kita minta kepada Allah, 17 kali permintaan. Di dalam 17 kali ini kan sesuai dengan 5 waktu itu juga 17 rakaat yang kita amalkan. Apa yang kita minta kepada Allah? Ucapan kita ucapkan di sana. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya Allah, tunjukkan ya Allah, berikan ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini permintaan kita. Permintaan ini Allah terima, Allah kabulkan. Tapi ada syaratnya kata Allah. Aku terima permintaan kamu, tapi syaratnya berjalanlah kamu di muka bumi dengan jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kita berjalan di muka bumi sesuai dengan permintaan kepada Allah ya. Nah, untuk jalan yang benar ini, sebagaimana dari amalia-amalia yang kami sampaikan, 3 amalia ke dalam ya. Kemudian memperbanyak selawat ditambah dengan 4 syarat tadi. Ini supaya kita berjalan lurus di muka bumi. Kalau ini kita amalkan sampai pun nantinya akhir hayat kita menghadap Allah Rabbul Jalil, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini kita akan mendapat satu kehormatan. Kita begitu meninggal, begitu Allah menjawab, begitu Allah memberikan jawaban ya. Ini yang sangat kita jaga. Allah menjawab dengan ucapan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Siapa yang tidak gembira disambut Allah dengan ucapan ini? Kalau Allah menyambut dengan ucapan ini, di mana tempat kita?
di mana kita akan berada nanti. Insya Allah Allah tidak akan mengubah janjinya selain daripada Jannatun Naim, tempat kita. Nah, inilah yang kita harapkan, inilah yang kita biasakan, mengamalkan sesuatu yang baik, berjalan lurus. Jangan sampai nantinya kita tergoda oleh nafsu-nafsu setan yang mengajak kita bermacam-macam, supaya kita melalaikan sholat, supaya kita melalaikan zikir-zikir kita, supaya kita melalaikan sholawat dan lain sebagainya. Setan menggoda kita. Kalau ini terjadi pada pribadi kita, tidak susah ucapan. Satu kata ini kita ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini ucapannya. Insyaallah setan itu akan mundur, akan jauh daripada kita. Nah, apalagi kita sudah belajar ma'rifah, diberikan zikir-zikir di sini. Zikir-zikir khusus seperti zikir napas. Secara sir kita ucapkan Hu Allah, Hu Allah. Ini adalah zikir benteng, zikir benteng untuk kita menghindari segala malapetaka dunia. Perbanyak zikir itu. Hu Allah, Hu Allah. Umpama kata, barangkali kita jalan ke pasar, kemudian sedang berjalan di pasar, ada keributan. Keributannya bermacam-macam lah, keributan yang bermacam-macam. Gunakan zikir ini, gunakan zikir Hu Allah, Hu Allah. Insya Allah kita akan terhindar daripada huru-hara dunia, daripada keributan dunia ini. Insya Allah. Ini zikir sangat penting. Zikir yang kedua itu lebih tinggi lagi, ya, ucapan zikir hati dengan ucapan Allah, 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 Allah 24 jam. Walau kita sambil berbicara, sambil melakukan ayat-ayat dan lain sebagainya, yang ucapan Allah, Allah ini berjalan terus menerus, dia tidak pernah istirahat. Seperti kami ini, lidah kami ini bercakap-cakap, berbicara dan lain sebagainya. Tetapi gerak tangan kami, gerak yang di dalam ini Allah, 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 Allah. Ini yang dinamakan zikir yang memuji dirinya sendiri. Pahalanya tidak dapat diceritakan, nilainya terlalu tinggi. Terlebih-lebih nanti zikir yang terakhir. Zikir yang terakhir itu dinamakan zikir wala hurufin bila syautin. Zikir yang tidak ada huruf suaranya. Ini zikir yang sudah habis lagi. Zikir tanpa huruf suara ini sudah digambarkan oleh Nabi kita. Sudah gambarkan. Segala zikir-zikir yang kita ucapkan ini, kata Rasulullah, itu dicatat oleh malaikat yang ada kiri kanan kita. Zikir. Lidah kita mengucap la ilaha illallah, dicatat oleh malaikat. Napas kita tidak ada suaranya, Hu Allah, dicatat malaikat. Denyut nadi kita tidak ada suara, Allah, Allah, dicatat malaikat. Yang tidak dapat dicatat malaikat adalah zikir yang tanpa huruf suara. Sebenarnya ini sudah ada dengan ikhwan-ikhwan, cuma sebagian ikhwan masih banyak tidak tahu, tidak kenal, belum paham mana itu zikir tanpa huruf suara. Padahal saudara, ikhwan-ikhwan, kaum ibu sudah bermuatamah. Dia muatamahkan oleh seseorang guru kita, dinyatakan bahwa Allah itu adalah laisya kamitslihi. Allah itu lapang kosong di hadapan kita ini, semesta alam. Ini suatu zikir yang tanpa huruf suara, tidak perlu lagi kita ucapkan, tidak perlu kita suarakan. Aku yakin apa yang dimuatamahkan, aku yakin, karena yang dimuatamahkan itu adalah laisya kamitslihi syai'un, Allah Rabbul Jalal.
Ini yang dimaksudkan zikir tanpa huruf suara. Tidak ada lagi jika habis. Bahkan tidak ada yang dapat mencatat pahalanya. Malaikat tidak mampu. Hanya Allah punya urusan. Ini semua sudah ada di dalam pelajaran-pelajaran kita. Oleh karena itu, kami juga sangat memperingatkan kepada ibu-ibu. Jangan kita nanti tergoda oleh guru-guru yang membawa ke jurang yang hina. Ya. Zaman sekarang ini banyak ilmu. Ada yang dinamakan ilmu marifat, sudah tinggi ilmunya, sudah cukup segala-galanya. Lalu apa katanya? Tidak usah lagi sholat, tidak usah lagi sholat. Puasa tidak perlu lagi, kita sudah mengenal. Ini bukan ilmu marifat, ilmu setan, ilmu iblis. Ya. Kalau ada ilmu yang melemahkan sunnah-sunnah Nabi, itu ilmu setan, bukan ilmu marifat. Maka itu kami selalu memperingati kepada Iwan, jangan sampai terjerumus dengan kata-kata yang manis-manis, membawa kita baru begini, yang akhirnya kita akan jatuh ke jurang yang hina. Memang kalau kami itu berjalan dan terlalu lama ya, terlalu banyak. Karena sebenarnya kami perlu memberikan pengertian. Kami sesuai dengan rahasia-rahasia yang di alam laduni, rahasia di alam ma'rifah. Kami hanya diberikan sekarang cuma satu saja lagi. Diberikan Allah satu saja. Apa? Kami ini hanya diberikan untuk ikhwan itu memohon berkat barokah. Ini kewajiban kami sekarang. Ikhwan-ikhwan itu datang kepada kami minta berkat ini, sebab itu adalah kewajiban kami sekarang. Untuk pendidikan, pengajaran dan sebagainya itu sudah berpindah. Ya, sudah berpindah. Siapa sekarang yang menggantikan? Siapa sekarang yang meneruskan ilmu marifah ini? Mungkin ikhwanul marifah yang sudah kenal, alhamdulillah. Yang belum mengenal sudah ada di hadapan kita, di sebelah kanan kita, Bapak Jumeri. Beliau adalah pengganti kami. Kekuasaan beliau seperti mana kekuasaan kami tadinya. Beliau boleh mengangkat seseorang menjadi begini-begini. Beliau juga boleh berhak mencabut seseorang, memberhentikan seseorang, itu adalah hak beliau. Karena beliau pengganti kami, beliau pengganti kami. Jadi kami sekarang dalam keadaan istirahat, ya. Jadi bukan pensiun. Karena pensiun itu terbatas. Kami boleh pensiun kalau jenazah kami nanti dibuat di liang lahat baru pensiun. Tapi sekarang ini kami diberikan hanya istirahat. Ya, istirahat. Ya, istirahat itu ya barangkali panjang, pendek dan sebagainya, itu nanti urusan Allah. Mungkin saja istirahat kami ini sampai nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un beberapa kali. Ya boleh juga barangkali sebagaimana yang kami katakan tadi. Kami hanya diberikan hak memberikan barokah mereka-mereka yang datang minta barokah dengan kami. Ya, insya Allah. Dan insya Allah juga kami sewaktu-waktu akan memberikan juga petuah-petuah, nasihat-nasihat, ya, sesuai nasihat yang kami berikan tidaklah terkeluar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah. Ini barangkali sedikit ucapan kami, karena masih ada ucapan oleh beliau pengganti kami yang kami katakan tadi, yaitu Bapak Jomeri. Masih banyak akan disampaikan oleh beliau, ya. Terutama peraturan-peraturan di dalam majelis kita, cara-cara dalam majelis itu sebagainya, nanti beliau akan memberikan penjelasan banyak. Demikian saja barangkali sebagai suatu peringatan kami ataupun suatu berkat yang kami berikan pada hari ini kepada ibu-ibu
kesatuan sholat Fatimah. Oleh karena itu cukup barangkali yang tadi ini dulu. Insya Allah nanti dalam waktu kita akan bertemu lagi dan akan kami menyiapkan sesuatu lagi dalam berkat-berkat yang lain. Maka dengan ini kami tutup, kami akhiri berkat yang kami berikan kepada seluruh hewan ma'rifah, terlebih kepada kesatuan ibu-ibu di dalam sholat Fatimah. Maka kami akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahi anta maksudi wa redho kamatlubi ahtini mahabbataka wa ma'rifatika walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu, kita bersama-sama mendengarkan, ini tidak kalah pentingnya. Tolong didengarkan baik-baik, jadi dipahami, disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh beliau. Dan sekali lagi bagi yang mempunyai pesan handphone, kami mohon untuk dinonaktifkan dulu demi hikmahnya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu ayanda pengemban amanah sekaligus penerus ilmu ma'rifatullah wa ma'rifat Rasul ayanda Al-Mukarram Kiai Jumairi bin Hasyidari. Kepada beliau waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami taati, kami cintai dan yang kami muliakan Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari beserta Ibu Danyai. Yang saya hormati para pengemban amanah Tuan Guru, para penyampai ilmu, pengurus majelis, ibu-ibu, ketua-ketua kelompok Sholawat Fatimah, Kesatuan Sholawat Fatimah, baik di pusat, DPD, Cabang dan Ranting yang syukur alhamdulillah pada hari ini hadir di majelis yang mulia ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan izinnya jualah kita pada sore hari ini dapat berkumpul di tempat ini, yang niatan kita pertama-tama adalah silaturahmi, yang kedua menyamakan persepsi di dalam kesatuan Sholawat Fatimah, dan yang paling kita harapkan adalah niat kita bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat tentunya tidak pernah pupus, selalu tercurah keharibaan junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Al-Mukarram. Rasanya saya grogi mau menyampaikan apa lagi ya, karena apa yang disampaikan Al-Mukarram tadi padat sekali dengan pesan-pesan, khususnya berpesan kepada kita semua kalau mau masuk surga konsepnya sudah diberikan ya. Tinggal konsepnya saja nih, kita mau pilih mau masuk surga pakai konsepnya, mau masuk neraka buang konsepnya. Karena ada orang belajar ma'rifat ujung-ujungnya kata orang Banjar ada usah kesesolatan lagi,
Ini banyak ikhwan yang ikut-ikutan membenarkan lagi. Ilmu pada sholat dibenarkan ini apa namanya? Nah, kalau orang awam silakan nih, kalau ikhwan membenarkan lagi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bagaimanapun hebatnya ilmu, kalau sudah tidak sholat lagi Bapak Ibu jauhi, karena Rasulullah ini dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat, dan pusaka yang ditinggalkan oleh beliau adalah sholat, termasuk apa juga yang diamanatkan oleh Al-Mukarram kepada kita. Jadi tidak ada istilah prank sholat gitu ya. Yang prank itu hanya setan, prank sholat itu. Bahkan orang sholat setan itu marah. Nah, jadi kalau kita tidak sholat lagi, tandai aja sendiri, apa ya, saya tidak sebut, tandai aja sendiri. Jadi hati-hati. Nah, pada kesempatan ini mungkin nanti pertemuan ini sudah lama digagas Al-Mukarram, cuma tidak terlaksana. Bu Ketua mohon maaf Bunyai, ini mungkin karena kesibukan kami ini ya, dulu Ketua Majelis diamanati supaya pertemuan begini 3 bulan sekali. Tapi mungkin di tahun 2010 hanya 2 kali diminta maaf. Jadi 2 kalinya itu terlupakan. 2 kali rasanya punya dengan ini. Seharusnya 4 kali. Jadi saya minta maaf ya. Karena saya juga disibukkan dengan urusan ya ngurusi masyarakat ya. Ini tadi juga mohon maaf ini. Ini tidak pantas kan saya pakai begini nih. Karena guru itu dituruti oleh murid. Tapi yang jelek ini jangan dituruti, nanti ke majelis pakai begini semua, jangan ya. Ini kebetulan tadi karena ke kantor jam 12, biasa kan saya pulang bisa jam 3:30 ya. Tapi karena ada kegiatan pulang jam 12, jemput ibu, jemput yang lainnya, ternyata juga masih terlambat karena jalan sana-sana banyak yang rusak di antrian. Jadi tidak sempat ganti baju, jadi saya minta maaf, yang begini jangan diikuti ya. Nanti ada yang mengikuti Pak Jumaidi juga ke majelis tangan pendek, kayak kita tangan pendek semua ke majelis, jangan ya. Ini yang salah nih ya. Jadi jangan salah paham. Jadi insya Allah ke depan saya tadi lama ngomong-ngomong dengan Al-Mukarram di bawah, kita untuk 2011 ini komitmen bahwa kegiatan seperti ini 3 bulan sekali. Jadi nanti kelompok sholawat yang ada di pusat, di DVD cabang Ranting kumpul tiap 3 bulan sekali, karena nanti akan diberikan masukan dan akan kita mengevaluasi tentang sholawat yang kita lakukan ya, apakah sudah kompak dan seragam, apakah belum. Namanya beda-beda, ini mungkin di hulu begini, di hilir begini, di laut begini, di darat begini, kan kita ketemu di sini bingung, padahal kita satu kesatuan. Nah jadi nanti 3 bulan ke depan akan ada pertemuan lagi. Jadi dimulai ini kalau kita hitung Januari, Februari, Maret nanti ada pertemuan ya, nanti tanggalnya akan diumumkan. Kemudian tinggal menghitung 6 bulan berikutnya ada lagi, 9 bulan berikutnya ada lagi, 12 bulan berikutnya Desember ada lagi ya. Nanti kita evaluasi. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa ini syuting hari ini? Wah syukur alhamdulillah, ini syuting pertama. Syuting kedua saya sudah menjanjikan akan masuk ke TPRI. Apakah ini mau gagah-gagahan? Tidak. Apakah mau pamer? Tidak. Tapi sholawat kita ini, majelis kita ini adalah majelis tauladan. Sebelum syuting ke TPRI, saya syuting dulu suruh Pak Darwis. Kalau nanti ternyata bagus, kita syuting masuk TPRI, majelis taklim kita ya. Ini pun hasil syuting daripada hari ini masih diedit lagi ya, diperiksa lagi, dikontrol lagi, nanti masalah macam-macamnya bersama dengan Al-Mukarram. Kalau ini memang pas, maka beredar ini kasetnya untuk kita semua. Kalau belum, berarti ada pertemuan ulang lagi ya. Nah ini karena Al-Mukarram menginginkan bahwa namanya kesatuan ini jangan ada perbedaan lagi di antara kita ya. Dan amaliyah-amaliyahnya sudah disusun sedemikian rupa oleh Al-Mukarram, kitabnya ada, jadi itulah yang kita ikuti panduannya. Masalah langgam masih berbeda, ya mungkin kita anggap biasa dulu saat ini ya. Pengertian biasa kan macam-macam ya. Di Pala, mohon maaf bukan di Pala ya, di Matakan. Lagunya kalau tidak salah begini, saya tidak bisa juga lagu rendang ini. La 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 la. Kamu begitu? Bingung? Tidak ada.
menurut informasi, mohon maaf Bu ya, menurut informasi kalau itu memang ada mungkin di grup-grup ibu di kelompok ada mungkin di daerah lainnya, mungkin ada di antaranya. Nah tolong Bu ya, jangan sampai ini nanti memang ada, karena kita ini satu kesatuan. Di Malaysia juga harus begini, di Brunei juga harus begini, ini jangan sampai. Nah jadi ini mohon maaf nih informasi, tapi syukur-syukur kata ibu tadi tidak ada lagu yang dirubah-ubah ya. Karena kita ini seperti dendang juga sudah di-CD-kan. Ini untuk apa? Untuk supaya sama. Sholawat Fatimah sudah di-CD-kan supaya sama. Zikir sudah di-CD-kan supaya sama. Alhamdulillah, karena ada panduannya tadi sehingga kita zikir di tempat ini kompak siapapun memimpinnya. Begitu juga selawat ya. Siapapun memimpinnya, tidak ada perbedaannya. Nah ini, jadi ini kita syuting pada hari ini untuk melihat ya. Karena Al-Mukarram minta, nanti akan kami setelah dicetak oleh Pak Darwis, tidak diperbanyak dulu, akan kami periksa dengan Al-Mukarram. Apabila ini memang sudah 100% memenuhi syarat, maka ini akan disebarkan sebagai panduan. Tapi apabila tidak, maka akan diadakan kumpul 3 bulan belakang perbaikan lagi. Mungkin kita sebelum sholawat kita ada belajar siknya nanti. Tapi kalau ini dianggap pas sudah, no problem bagi kami, karena hak paten adalah Al-Mukarram. Jadi saya minta maaf Bu ya, karena tadi informasi Bapak Bu ya, informasi. Jadi ini sebagai juga apa namanya, peringatan-peringatan kepada yang lainnya. Nah ini yang pertama. Jadi syukur kalau tidak ada. Kalau di sini gue kami keliling ini, jadi mendengai kalau ada, ya mohon ampun maaf saja kadang-kadang kami lancang dikit biar ibundanya ini kami protes kalau ini salah ya, tidak peduli kami, karena untuk kebaikan itu boleh saja ya. Kalau yang katakan ketularan itu saya membantah, melawan, tapi kalau memberi masukan tidak apa-apa ya, biasa. Saya juga dikoreksi biasa demi kemajuan majelis kita. Kemudian ini tadi juga Al-Mukarram berpesan bahwa nanti mulai Januari yang tadi kita sholawat Fatimah pergi tawaf tahu keliling kan? Artinya dari rumah ke rumah ikhwan. Untuk yang akan datang difokuskan di majelis, karena kita ada majelis. Kalau tidak ada majelisnya Pak, di cabang di Anting pinjamlah rumah ikhwan dulu dijadikan majelis. Semuanya yang mana besar rumahnya ikhlas kita pinjam di sini proses sholawat Fatimah. Kemudian kecuali kata Al-Mukarram ada ikhwan yang berniat bolehlah ke rumahnya ya. Ini sholawat Fatimahnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita keliling-keliling ini di dalam rumah ini kadang-kadang ada orang yang belum belajar ya. Nanti bacaan-bacaan kita tuh ini pernah terjadi di sana-sana aja dulu. Kita kan ada ya Jalal, ya Jamal, ya Toha, ya Nama. Kebetulan itu nama orang semua, di sebelah rumah ada ya. Kemudian bukan habis sampai di sini saja sholawat Fatimah, ada Salbiyah ya. Ada Naksiyah. Jadi dibilangkannya Pak, katanya kenapa ini majelis taklim ma'rifat menyebutin nama orang aja. Saya bilang jangan marah dulu Bapak Ibu, itu pujian sifat 20. Katanya itu kan suamiku bernama Jalal, tetangga di sebelahnya si Jamal lagi. Saya bilang itu kan kebetulan syukurlah ibu dipuji suaminya. Nah ini kan bisa salah paham. Nah jadi nanti kepada kesatuan sholawat Fatimah ini di cabang Anting sampai di pusat kegiatannya difokuskan di satu tempat, kecuali rekomendasinya tadi ada ikhwan yang berhajat. Ini untuk sholawat. Jadi kalau di sana-sana ibu-ibunya tolong nanti kalau ada istri ketua majelis yang akan datang dari rumah saya, apakah itu wilayah sampai ke tingkat atasnya juga dilakukan di majelis ya. Begitu juga mujakarah di majelis, amaliyah di majelis kecuali ada yang minta. Karena kalau kita amaliyah di rumah keliling ada tetangga kadang-kadang yang tidak paham atau orang rumah yang belum belajar, kita baca doa khusus saja jadi fitnah. Kenapa kita ada tawasul? Kadang-kadang ada orang anti dengan tawasul ya. Wah ini ada nih blok yang begitu. Makanya langsung aja kepada Allah ya boleh kan ya. Tapi Allah memperingatkan kita berdoa tanpa menyebut Muhammad, tanpa bertawasul kepada Muhammad, berwasilah kepada Muhammad, ditolak, digantung doa kita tuh antara langit dengan bumi. Tapi ada yang sombong betul, katanya lu usah pakai Muhammad, apalagi pakai wali-wali, ini kan orang yang paling sombong saudara. Ini ada saudara kita yang begini. Nah
jadi nanti ditempatkan di satu tempat aja. Ya, artinya di satu tempat di majelis. Umpamanya di Samarinda seberang kebetulan Bu Hajah apa? Bu Hajah Subatin, ya. Umpama rumah beliau gede, beliau ketuanya jadi tempat ketua. Kalau tidak ada, ibu ketua bisa mendelegasikan, ini siapa yang gede rumahnya, maukah ditempati selawat Fatimah? Nggak ada orang yang mau rebutan, karena dikatakan Al-Mukarram tadi bahwa kalau kita beramalan ini wah luar biasa. Nah, jadi ingat ini, jadi dicatat mulai hari ini, nanti Januari proses itu tidak boleh, kita akan monitor, akan evaluasi nanti 3 bulan ke depan. Kalau masih ada, ya mungkin ada surat hilang. Nah, dalam Al-Mukarram tadi saya diberikan untuk menilang, tapi jangan dikira kejam ya, untuk pendidikan kita ya. Nah ini, jadi ini perlu dicatat. Jadi proses semuanya adalah di dalam majelis. Jangan kita nanti dipanggil, oh ayo boyongan ke sana, apa yang ke sana. Nah ini, jadi ini untuk kita. Kemudian ini harapan saya. Al-Mukarram tadi menyatakan bahwa beliau istirahat, tapi bukan berarti kita tidak datang ke sini. Al-Mukarram itu akan senang, akan bahagia kalau kita kumpul begini Bapak Ibu. Contohnya hari ini kondisi beliau ini payah naik karena melihat ikhwan ibu-ibu banyak yang hadir. Nah jadi kalau mau Al-Mukarram sehat, Al-Mukarram ini lama bersama kita, syaratnya tuh hanya satu aja. Apa syaratnya Bu? Kita rajin-rajin berkumpul, bawakan berita yang baik, nggak usah bawa kue segudang ke tempat Al-Mukarram, udah laku juga ya. Tapi kalau ke tempat Al-Mukarram datang, abah ini kabar bahagia bahwa di tempat saya alhamdulillah hebat ini sudah persatuannya. Nah begitu yang kita bawa. Jangan nanti kita datang ke beliau macam-macam persoalan dibawakan, sakit beliau. Saya sudah mempelajari Al-Mukarram di dokter ahli apapun, kalau beliau hati beliau sakit, pikiran beliau sakit, ya pasti beliau akan masuk rumah sakit. Nah jadi kita murid inilah yang menjaga ya. Bu Nyai juga berdua belum kasih tahu hanya aja nah. Bilang saya kalau mau lihat abah sehat, abah lama bersama kita, termasuk kepada durian beliau, saya bilang sayangi Al-Mukarram, jangan berikan kabar-kabar yang menyakitkan, berikan kabar yang menyenangkan. Yang sakit kita cerita di bawah saja ya. Nah ini jadi salah satu Al-Mukarram itu senang sehat, kita berkumpul hari ini juga alhamdulillah. Itu memberi terapi kepada beliau. Kalau tidak percaya silakan berikutan ya. Nah jadi kita tiap 3 bulan sekali